Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menulis laporan praktikum mata kuliah dasar kulineri seperti yang saya janjikan. Yang pertama yaitu kalian membuat cover atau sampul halaman depannya, terdiri dari nama mata kuliahnya yang atas sendiri, lalu ditulis laporan praktikum. Laporan praktikumnya kan ada beberapa macam. Di situ ada pengolahan hidangan Nusantara, hidangan kontinental, sama snack ya. Di situ ditulis ini yang mana, yang Nusantara atau yang snack atau yang kontinental. Lalu ada ditulis juga dosen pengampunya, ada logonya Stikes, terus ditulis nama sama NIM-nya. Bawahnya itu dijelaskan kalian kelas A atau B. Nah, ini seharusnya kan perencanaan. Perencanaan itu kan sebelum praktek dimulai. Jadi, seharusnya perencanaan itu dikumpulkan sebelum praktek dimulai. Jadi, kalian merencanakan mau praktek apa itu sebelum praktek harus mengumpulkan perencanaan dulu syaratnya. Tapi, karena ini praktikumnya individu dan dilaksanakan di rumah, jadi saya rangkep aja langsung jadi laporannya. Karena ini perencanaan, jadi seharusnya ada daftar hadirnya. Jadi ketika datang itu tanda tangan, pulang juga tanda tangan. Lalu yang kedua ada daftar menu. Jadi di daftar menu itu ditulis makanan apa saja yang akan dimasak. Yang selanjutnya yaitu ada daftar resep makanan, daftar resep masakan. Jadi masaknya itu makanannya jenisnya apa aja, setelah ditulis di daftar menu, baru ditulis resepnya. Ingat ya, nulis resepnya harus menggunakan format yang jelas dan yang lengkap seperti yang saya jelaskan di PowerPoint waktu kita kuliah. Jadi harus ada tertera berat bahan makanan yang sesuai dengan standar internasional satuannya. Misalnya ada kilo, ada cc, ada ikat, mungkin ada butir, disesuaikan bahan makanannya. Lalu selanjutnya kalian membuat daftar rencana belanja. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, untuk format laporan, jadi yang rencana itu dihapus aja, jadi jadinya daftar belanja. Nah, di daftar belanja ini yang mungkin agak membutuhkan effort yang tinggi, yaitu kalian merinci bahan makanan yang akan kalian beli. Tapi di situ hanya di total bahan makanan yang sesuai yang dibutuhkan saja. Misalnya di situ ada ayam kampung. Nah, butuhnya 500 gram. Harga satuannya di situ 30.000 per kilo, tapi kan kalian hanya butuh 500 gram, berarti yang ditulis harga totalnya 15.000. Terus, jika ada bahan makanan yang sama, ketika di dalam dua makanan itu menggunakan bahan makanan yang sama, itu di total. Jadi misalnya di makanan A ada bawang merah, di makanan B ada bawang merah juga, itu di total jumlahnya berapa. Terus untuk misalnya di situ ada tahu gitu ya. Tahu di situ ada butuhnya 6 buah. Nah, biasanya itu kan belinya itu per apa ya? Per buah, tapi juga ada juga yang per pack. Misalnya sudah dibungkusi sama penjualnya. Gak apa-apa, di situ ditulis aja. Misalnya 3.000 per bungkus. Nah, 3.000 per bungkus itu isi tahunya berapa? Kalau misalnya 3.000 isi 3, berarti kan 1.000-an, berarti terus di situ 1.000 per buah gitu contohnya. Lalu untuk bahan makanan lain juga tetap ditulis seperti air gitu ya. Untuk merebus itu juga tetap ditulis, misalnya ditulis harga yang air galon aja, misalnya kan air galon itu yang isi ulang 5.000 per galon. 5.000 per galon itu 1 galon 19 liter, berarti kalau butuhnya 500 cc jadinya berapa? Itu dihitung sendiri nanti. Pokoknya yang saya lihat adalah harga totalnya. Ketika makanannya sup, tapi harga totalnya mencapai 50.000, itu pasti ada yang salah waktu hitung-hitungannya. Jadi saya lihat harga totalnya yang bahan yang dipakai saja, bukan yang dibeli. Jadi belum tentu kita
beli itu dipakai semua, toh ada yang dibuang atau digunakan untuk makanan yang lain. Selanjutnya, seperti yang saya bilang tadi, jadi di sini ada daftar alat. Rencananya nanti dihapus ya, kalau saya share Word-nya. Daftar alat itu semua peralatan yang digunakan kalian praktek. Kalau di kampus, praktek di kampus itu kan menggunakan milik lab semua, ada sebagian yang milik sendiri, tapi berhubung kalian prakteknya di rumah, jadi keterangannya ditulis milik sendiri. Untuk spesifikasinya itu bahan dari alat yang digunakan, misalnya pakai sendok, sendoknya plastik atau stainless. Pakai penggorengannya teflon atau yang dari aluminium gitu. Ditulis serinci mungkin dan jumlahnya juga harus jelas. Ketika kamu masak rawon, tapi kamu tidak menulis panci di situ, itu adalah hal yang mustahil. Jadi akan saya lihat satu persatu apakah standar alat yang digunakan untuk makanan itu kalian tulis semua atau tidak. Selanjutnya adalah daftar kerja dan waktu. Jadi di daftar kerja dan waktu ini kalian harus menuliskan waktu yang kalian butuhkan untuk memasak satu hidangan Nusantara gitu misalnya. Jadi ketika ada 2 hidangan, itu waktu yang diperlukan berapa jam? Dari mulai menyiapkan sampai membersihkan area kerjanya. Jadi mulai menyiapkan bahan alat, itu memotong, merebus, menghaluskan bumbu atau yang lainnya sampai sampai area kerjanya itu bersih lagi. Harus jelas dari menit ke menitnya, dari step-stepnya juga harus jelas. Nah, ini hasil praktikumnya didokumentasikan dalam dua bentuk, yang satu video, yang satu foto. Jadi kalian pasti meminta bantuan kepada orang lain untuk membuat praktikum ini, misalnya satu untuk video, satu lagi untuk foto. Untuk fotonya itu juga harus difoto dari step awal sampai penyajian. Jadi bahannya difoto, alatnya difoto, waktu nyuci difoto, waktu motong difoto, waktu ngerebus, waktu menghaluskan difoto dan di video. Untuk yang tanya videonya model seperti apa, saya bebaskan. Jadi kalau yang punya apron, punya baju chef yang standar, bisa pakai tripod di depan meja gitu terus masak. Atau kalau misalnya yang minimalis, belum punya baju chef dan belum punya topinya dan belum punya peralatan baju-bajunya, tapi minimal kalian cuma kelihatan tangannya aja nggak apa-apa. Cuman yang saya perhatikan memang kejelasan dari step per step di video yang kalian tunjukkan. Jika kelihatan nanti ada yang membantu dalam proses pembuatan makanan, maka nilainya pasti sudah berkurang. Untuk selanjutnya, yaitu kendala, solusi, dan link video. Jadi, di dalam laporan itu tuliskan semua kendala yang kalian rasakan. Misalnya, tidak bisa mengukur kematangan daging pada rawon gitu misalnya. Jadi belum tahu berapa menit sih daging pada rawon itu biar empuk, rebusnya berapa lama. Jadi kalian tulis di situ. Solusinya, kalau misalnya kendalanya itu tadi, solusinya adalah merebus ulang daging hingga dagingnya empuk selama 15 menit gitu misalnya, berarti kan ada tambahan waktu memasaknya gitu. Kalau misalnya kendala teknisnya ribet Bu, nggak ada yang moto, ini nggak usah ditulis di laporan. Kendalanya itu yang berhubungan dengan proses memasaknya, bukan kendala yang teknis, misalnya nggak ada yang megangin kamera atau apa-apa gitu, saya nggak mau terima. Tapi kendala pada makanannya dan proses memasaknya. Terus solusinya itu apa yang kamu lakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Lalu kalian upload di YouTube
dan kalian kasih linknya di laporan itu. Jadi indikator saya sudah mengumpulkan tugas adalah mengirim format laporan ini ke email saya. Dan cara pengumpulannya lewat PJMK seperti biasa, file dijadikan satu, habis itu dijadikan RAR, atau bisa juga di Moodle. Nanti saya bikinkan link aja di Moodle. Jadi nanti kalian mengirim Word laporan ini di Moodle gitu. Terima kasih. Jadi terima kasih untuk waktunya sudah mendengarkan video ini. Video ini bisa diputar berulang kali dan formatnya dipelajari secara seksama. Untuk kapan pengumpulannya nanti saya infokan lebih lanjut lagi.